Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kelvin Prambanua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai video Kota Sibolga, yang mana untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kota Sibolga. Nah, karena ini video keempat dari yang sebelumnya, maka jika teman-teman belum menonton video yang sebelumnya, saya harapkan untuk menonton video itu sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke sejarah dari Kota Sibolga. Pada masa kolonial, yaitu masa penjajahan Belanda, Kota Sibolga masih bagian dari Keresidenan Tapanuli hingga kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1998. Yang mana Kota Sibolga menjadi kota madya. Nah, sebelum menjadi Kota Sibolga ini dulunya hanya merupakan sebuah bandar atau daerah yang digunakan untuk pusat perdagangan sekaligus pelabuhan. Jadi dulunya Kota Sibolga ini sebenarnya bukan kota, melainkan pelabuhan kecil, yang mana untuk pelabuhannya itu juga terletak di sebuah pulau yang tak jauh dari Kota Sibolga, yaitu bernama Pulau Poncan Ketek. Kemudian pulau ini dipimpin oleh seorang yang bernama Datuk Bandar. Nah, seiring berjalannya waktu, kawasan ini pun berubah menjadi tempat perdagangan bagi masyarakat pedalaman dan dengan berbagai komoditas. Selain itu, Kota Sibolga belum dihuni oleh penduduk tetap, hanya menjadi tempat transit atau tempat singgah bagi orang-orang, baik itu dari pemikul garam hingga orang-orang Batak yang menyebutnya itu sebagai perlanja sirah atau perdagangan garam. Dengan berkembangnya daerah Pulau Poncan Ketek ini, semakin hari wilayah ini semakin padat dan aktivitas perdagangannya semakin meningkat. Hal inilah yang mengakibatkan wilayah ini menjadi tidak relevan lagi, atau dengan kata lain tidak cocok lagi untuk dijadikan tempat perdagangan, karena jumlah pedagang yang datang ke tempat ini terlalu banyak, dan dimana tadi pulau ini merupakan pulau kecil, jadi tidak relevan lagi, tidak cocok lagi. Nah, kemudian pada abad 19, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memindahkan seluruh kegiatan aktivitas perdagangan itu ke Kota Sibolga yang sekarang. Nah, kemudian Raja Luka Hutagalung datang ke wilayah Sibolga ini untuk membuka sebuah pemukiman, yang mana pemukiman ini terletak di muara dari Sungai Edoras, atau sekarang muara dari Sungai Edoras ini menjadi salah satu wisata atau destinasi yang bisa kita kunjungi di Sibolga, yaitu Pantai Ujung Sibolga. Yang mana untuk ilustrasi gambarnya atau ilustrasi dari Pantai Ujung Sibolga itu dapat kita lihat pada gambar yang telah saya sediakan sebelah kanan. Kemudian tidak jauh dari Pantai Ujung Sibolga ini ada juga sebuah pelabuhan, yang mana pelabuhan ini juga digunakan oleh orang-orang kolonial pada masa penjajahan, yang sekarang telah diubah oleh pemerintah setempat menjadi sebuah tempat wisata juga, yang mana untuk ilustrasi dari pelabuhan itu dapat kita lihat di sebelah kanan juga setelah gambar dari Pantai Ujung Sibolga. Kemudian untuk penamaan Sibolga, di balik penamaan daerah Sibolga tentunya akan memiliki arti atau makna dari Sibolga itu sendiri. Yang mana semula Sibolga adalah julukan kepada orang yang akhirnya beralih menjadi nama tempat atau bisa disebut dengan Sibalga. Yang mana dari Sibalga ini sendiri merupakan suatu bahasa Batak yang artinya si besar atau si Balga. Sementara itu orang-orang pesisir menyebutnya Sibolga itu dengan nama Siboga.
Kemudian orang Belanda dan orang Inggris mengucapkannya dengan Sibauga, sedangkan orang Jepang menyebut itu dengan nama Sibagura. Nah, kemudian pasca kemerdekaan, tepatnya di tahun 1946, tepatnya 17 Mei 1946, Kota Sibolga tetap menjadi daerah otonom atau daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri. Lepas dari masa penjajahan. Kemudian di tanggal 19 November 1946, Kota Sibolga sudah ditetapkan menjadi sebagai kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Oke, mungkin cukup sekian dari sejarah Kota Sibolga ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.